molo mauas paula loja inum aik bajaka asa gogo mangula jala gogo maraha begitu. Oke kawan-kawan, sekarang kita akan berangkat ke tempat dimana bajaka tumbuh, dan sekalian saya mencarikan, kebetulan ada teman yang pesan bajaka ini. Jadi karena kita akan memasuki hutan, tentu harus menyiapkan peralatan dulu yang lengkap. Kita memerlukan parang sebagai senjata utama. Ini perlu diasah dulu biar steril dan tajam, enak dipakai. Ya, itu cukup kawan-kawan. Kalau mengasahnya benar caranya, itu cepat saja tajam, dan memang parang kita harus marsilak seperti ini supaya steril dan enak dipakai. Kemudian kita siapkan alat lainnya, lalu kantong seperti ini, kantong serbaguna ini. Kita perlu karung untuk tempat bajakah nanti. Kemudian botol aqua untuk menampung air bajakah. Apalagi ya, mungkin kita perlu karet, perlu juga wadah yang lain untuk menampung air bajakah. Kemudian ya, secarik kain ya yang steril. Yang steril itu bukan yang baru ya, yang steril adalah yang sudah dicuci dan dikeringkan, itulah yang steril. Jadi tinggal isi perut kawan, kita perlu persiapan yang matang. Ini pisang adalah untuk makanan saya, kera, dan makanan burung. Jadi kami memiliki makanan yang sama. Oke, saatnya kita pergi. Semoga berhasil. Oke, kita perlu berjalan cepat. Prinsipnya biar cepat asal selamat. Sudah mendekati pinggir hutan ini. Kita perlu agak melambat di sini karena banyak perangkap. Ya ini kawan-kawan, ini adalah perangkap tupai. Mungkin dapat ini. Waduh, ini kebetulan lama nggak saya lihat ini. Rupanya ini sudah dimasuki oleh tupai dan memaksa keluar dengan menggigit ini. Ya, ada kesibukan sehingga tidak dilihat kemarin. Di lain waktu nanti bisa dibagikan tipsnya sama kawan-kawan. Ya, di sini juga ada perangkap biawak seperti itu. Saudara, kemarin sudah dapat, belum kita benahi lagi. Itu juga nanti boleh dibagikan kepada kawan-kawan, berbagi pengalaman, berbagi skill. Di sini kemarin kita pasang jerat untuk babi, tidak berhasil karena diganggu oleh binatang yang lain. Artinya binatang yang lain lebih dulu lewat. Itu juga nanti bisa kita bagikan tipsnya, tekniknya.
Oke saudara, sekarang kita telah sampai di tengah hutan ini. Ini adalah hutan rawa, sedikit rawa, bisa dikatakan ada sedikit gambutnya lah, tetapi di bawahnya sebenarnya tanah mineral. Kita gali 1 meter, itu di bawah sudah tanah mineral, tanah yang putih, tanah liat. Saya telah melihat ada bajakah di sini, dan ini dia saudara, perhatikan ya. Dan ini adalah jenis bajakah yang merah. Jadi bajakah itu hanya ada 2 macam, tidak ada 3, 4 sampai 10 macam, hanya ada 2 macam. Kalau akar banyak, jenis akar-akaran yang melilit seperti ini banyak. Seperti ini misalnya, ini bukan bajakah ini. Ini dia cenderung melilit. Kalau bajakah itu tidak melilit, dia hanya menggantung dengan kaitan di dekat daunnya, dia menggantung ke pohon. Kalau belum dapat tempat menggantung, dia hanya melingkar-lingkar di atas tanah, tetapi dia akan tetap mencari tempat menggantung. Jadi kita buktikan bahwa ini adalah bajakah merah saudara. Perhatikan, saya akan membuat luka sedikit ya, kawan-kawan bisa lihat warnanya merah ya. Jadi bajakah ada yang merah dan ada yang kuning, bisa juga dikatakan putih, tapi lebih cenderung kita katakan kuning ya. Dengan tekstur kulit yang sama, isi yang sama, hanya beda warna. Kemudian daun dan segala macamnya sama. Nah, lain daripada itu, dia bukan bajakah yang telah diteliti itu hanya akar lain. Jadi kalau di orang Dayak di sini bilang bawi hatue, laki bini. Ya, ini dia terusannya tadi. Ini adalah bajakah yang merah tadi. Kita mau mencari, melihat daunnya. Jadi biasanya bajakah ini kalau dia masih di dekat tanah, dia akan bertunas. Kita telah menemukan tunas yang baru di sini. Perhatikan, memang namanya di dalam hutan agak gelap ya, tapi ini masih sangat terang ya. Jadi ini bentuk daunnya. Nah, ini perhatikannya, calon kaitan yang di dekat daun. Jadi di antara daun itu selalu ada semacam kait, semacam kail untuk dia menggantung di kayu lain untuk merambat. Jadi dia tidak melilit, hanya menggantung ya, seperti ini tulisannya. Jelas ya. Ya, kita beri luka lagi untuk membuktikan bahwa ini tadi adalah bajakah merah yang sama yang telah kita lihat di sana tadi ya. Sekitar sini akan kita lihat ya, dan saya sudah lihat dari sini, tidak berapa jauh dari sini. Ini hanya jarak 3 meter sudah ada bajakah yang kuning. Kita buktikan ya kawan-kawan, perhatikan ya, ini tekstur kulit luarnya ya, kesamaan tekstur kulit luar tadi dengan yang telah kita lihat bajakah merah tadi ya. Kawan lihat, dia putih ya atau kuning. Nah, lebih ke kuning, jadi dikatakan bajakah kuning. Nah, tekstur kulit luar dan kulit dalam ini sama ya, mulai keluar warna kuningnya ya, semakin kuning dia. Nah, beruntung sekali kita langsung ketemu tunas muda di sini. Ini tadi lukanya yang kita lukai tadi. Lanjutkan melihat daun ya.
ini sudah kita temukan tunasnya, tunas baru. Kita lihat ya. Jadi kawan-kawan perhatikan sama tekstur daunnya. Ya, kita tarik seperti ini supaya lebih mudah lihatnya. Ya. Pertama ini bagian pucuk ya. Nah, kemudian ke bagian daun, bagian atas daun, tekstur bagian atas daun. Ya, sudah terang ya, jelas ya. Kemudian kita lihat di bawahnya. Jadi kaitan itu berada di bawah. Nah, kaitannya berada di bawah seperti ini. Ya, jelas ya, ada dua itu. Ya, semakin dia membesar, kaitan ini akan hilang dan menjadi semacam lekukan yang menggantung di pohon. Ini bukan ya. Satu hal lagi, ciri khas daripada bajaka ini yang sangat signifikan perbedaannya dengan akar-akaran lain di hutan. Ketika dia masih kecil seperti ini, dia batangnya berbentuk segi empat. Ya, seperti itu. Sementara kalau akar-akar yang lain semuanya itu langsung bulat, dari kecil dia bulat. Mungkin kita bisa lihat contoh yang lain seperti ini, walaupun tidak bulat tapi dia juga tidak segi empat, tidak sempurna sisinya segi empat, tidak membentuk seperti ini bulat ya. Atau seperti ini yang lebih kecil. Sebenarnya orang-orang dahulu itu melihat sesuatu di dalam hutan yang bisa dijadikan obat itu adalah soal insting. Ya, bagaimana insting saudara melihat ini? Ada keyakinan bahwa ini bisa jadi obat atau tidak? Atau ketika saudara melihat akar yang lain, itu sebenarnya akan terasa. Seperti kita misalnya melihat akar ini. Ini akar lain ya. Ini soal insting. Apakah akar ini bisa dijadikan obat? Insting kita bicara ini tidak. Gitu. Mungkin untuk minum saja airnya, kalaupun bisa, kalau misalnya ini mengandung air, mungkin kita tidak yakin untuk meminum ini airnya ini. Insting itu memang jarang salah. Dan semua penemuan obat di dalam hutan dari jenis tumbuh-tumbuhan itu adalah soal insting. Jadi insting kita mengatakan bajaka ini bisa jadi obat, atau orang-orang dahulu ya, insting orang-orang dahulu di sini, dan mereka telah menggunakannya. Dan kemudian ada orang yang meneliti, dan kita perlu berterima kasih untuk itu, untuk menjadi sesuatu yang memastikan. Kemudian ini tadi sudah saya potong ya. Ini bajaka merah, perhatikan saudara-saudara, perhatikan ya teksturnya. Ya, memang kalau baru dipotong satu potongan seperti ini, airnya tidak akan keluar. Dia harus dipotong lagi di bagian atas, atau kita potong 1 meter, kemudian kita bandingkan dengan bajaka kuning ini tadi ya. Kita coba potong di sini. Ya, sudah keluar airnya. Ya, perhatikan saudara teksturnya ya. Nah, itu perbedaannya dengan bajaka merah tadi. Bagian inti tidak merah dia, tapi kuning. Seperti ini bajaka kuningnya, airnya sudah keluar ya. Setiap tetesannya itu bermanfaat ya saudara. Ini alasannya tadi kita membawa karet ya untuk mengikat seperti ini. Jadi proses pengambilan airnya kita buat dengan cara seperti ini. Kita buat tampungan di bawah seperti ini dengan saringan yang sudah steril ya. Saya juga perlu minum ini saudara. Saya juga sudah haus ini, bekerja dan berbicara ini. Ya, ini dari jenis bajaka kuning ya. Ya. Ya, jadi justru bajaka ini kalau di musim penghujan, ini sekarang musim penghujan ya, airnya justru sedikit. Justru kalau kita ambil di musim kemarau, itu airnya justru banyak. Jadi ini juga ada kata-kata mutiaranya nih yang seperti ini nih. Molo mauas paula loja, inum air bajaka.
asa gogo mangula, jala gogo maraha, begitu. Itu kata-kata mutiara itu ya. Orang Batak tahu itu. Ya saudara, kita coba meneliti lebih lanjut. Akar ini baru saja saya potong. Ya, lihat tetesannya, dia tetap saja mengeluarkan air yang jernih, tapi ini bukan bajakah ya. Teksturnya hampir sama. Ketika sudah dikupas ini kulitnya, tekstur dalam nanti akan hampir sama dengan bajakah. Tekstur luar memang berbeda kulitnya, tapi potongan kecil akan lebih ketara. Di sini ini adalah yang ujungnya yang lebih kecil, jadi dia mengeluarkan getah. Itu tuh. Baik dari tengah maupun dari pinggir, dari antara kulitnya ini. Getahnya akan keluar setelah air ini mulai habis. Gitu. Jadi ini ada kemiripan. Nah, ini daunnya bagian ujung tidak mirip sebenarnya, ini lebih kecil, cuma ini memiliki kaitan di bawahnya. Jadi kalau bajakah dia pengait di bawah itu 2, kalau ini 1. Tetapi yang bajakah itu lembek dia, kalau ini tajam. Selanjutnya akan selanjutkan untuk meneliti lebih lanjut di rumah saja. Kita telah mendapatkan 2 botol seperti ini, ya bisa untuk 3 botol kecil seperti ini ya, sesuai pesanan kawan itu. Dan kawan-kawan bisa perhatikan ini banyaknya tumpukan potongan kayu bajakah ini untuk mendapatkan 3 botol kecil seperti itu. Dan saya sudah siapkan di sini untuk dibawa ke rumah untuk beberapa jenis akar-akaran untuk kita teliti lebih lanjut, supaya kita lebih mengenal lebih detail jenis akar-akaran. Demikian ya, kita tidak berlama-lama lagi di sini. Di hutan ini juga saya masih ada peliharaan binatang buas seperti beruang dan tupai. Ya, jadi kita melihat bagaimana kita memperlakukan hutan ini. Nah, jadi saya tidak mengambil bajakah berukuran kecil seperti ini. Kalaupun ditumpukan tadi ada bajakah yang ukuran kecil, itu karena saya usahakan menarik ujungnya. Jadi bisa mendapatkan sebanyak mungkin supaya tidak tersia-sia. Ukuran kecil seperti ini tidak saya ambil. Dan cara saya memotong bajakah itu tidak dipotong sampai ke pangkal seperti ini, melainkan disisakan kurang lebih 1 meter lah, seperti itu. Nantinya ini akan bertunas, ini tidak akan membusuk. Tetapi kalau dipotong sampai ke pangkal seperti ini, tentu dia tidak memiliki daya tumbuh lagi. Ya, dan tumpukan bajakah ini yang ada di sini tentu saja tidak akan ditinggal begitu saja di sini. Diolah atau dikerjakan sampai siap diekspor ke Zimbabwe. Baik saudara, sekarang kita telah sampai di rumah ini. Ya, keadaannya masih marlamutak seperti ini ya. Tapi tadi saya sudah siapkan atau bawa 6 jenis kayu akar-akaran untuk bisa kita mengenal lebih detail. Sekarang kita menggunakan insting untuk memilah mana yang bisa dijadikan obat. Menurut saya sih insting itu dari hati, suara hati. Kalau otak menghasilkan logika. Insting itu sebenarnya jarang salah, menggabungkan antara insting dengan logika. Jadi hati digabung dengan logika, dengan otak. Jadi hasilnya bisa berbeda. Bisa tetap benar, kemudian bisa juga menjadi salah. Jadi di sini kita memainkan insting saja, bukan logika. Sekarang uji insting saudara, mana di sini di antara 6 ini yang bajakah atau kayu yang bisa
untuk obat. Nantinya akan saya tunjukkan yang mana. Apakah insting saudara nanti benar akan kita buktikan. Saya akan tunjukkan. Ya, yang pertama ini. Jadi ini adalah bajakah yang benar. Saudara perhatikan teksturnya. Ini bajakah merah. Yang kedua, bajakah yang benar adalah yang ini. Saudara perhatikan teksturnya. Ini adalah bajakah kuning. Ya, jadi antara bajakah kuning dan putih, tapi ini akan terlihat perbedaannya. Nah, kalau disatukan seperti ini. Ya, namanya juga mereka masih satu nusa, satu bangsa. Ya, tumbuhnya juga sering berdampingan, makanya satu nusa dan satu bangsa. Nah, ya, satu ras ini, suami istri ini. Ya, mudah-mudahan insting saudara benar. Anda bisa konfirmasi itu lewat komentar. Kemudian yang lainnya, saya hanya mengambil beberapa. Sesungguhnya ada banyak sekali jenis kayu akar-akaran. Nah, saudara perhatikan, ini mengandung getah. Baru dipotong, ini tetap saja mengeluarkan air seperti ini, walau tidak banyak. Tapi kemudian getahnya akan keluar. Dan yang ini bisa dipakai untuk tuba ikan. Ini getahnya putih. Baru dipotong, ini tetap juga mengeluarkan air yang putih. Setelah itu dalam waktu sebentar dia akan langsung mengeluarkan getah seperti ini. Kemudian yang ini mengeluarkan getah merah. Yang ini justru daunnya juga berduri, ada kait-kait seperti kail, tetapi dia lebih kecil dan tajam. Dan ini juga mengeluarkan getah. Jadi demikian pengenalan kita mengenai kayu bajakah ini. Kemudian di sini saya siapkan bajakah yang merah dan bajakah yang putih yang sudah dikeringkan, supaya saudara bisa melihat teksturnya. Jadi teksturnya, pori-porinya itu yang di dalam adalah kasar. Jadi kalau misalnya saudara memesan bajakah ke orang lain dan ternyata pori-pori kayunya itu lembut, halus mulus, itu pasti bukan bajakah, melainkan kayu bakar. Jadi di antara kayu bajakah ini dengan kayu akar-akaran yang lainnya itu mengeluarkan air lebih banyak. Makanya sering dibikin atau diminum ketika berjalan di hutan oleh para pengembara seperti cok sembara misalnya, atau lei batu bara. Kemudian ini adalah jenis dari bajakah kuning yang sudah kering juga. Saudara perhatikan bedanya. Kalau di kamera agak sulit. Tapi pada intinya bajakah kuning juga ketika sudah dikeringkan dia akan seperti mulai mendekati seperti bajakah merah. Hanya sedikit sekali perbedaannya nanti. Ini juga akan terlihat kemerahan nantinya. Cuma lebih terang merahnya yang bajakah merah. Ketika direbus juga tetap akan terlihat agak merah. Cuma merahnya ini akan lebih kental. Kemudian mengenai airnya supaya detail ya. Jadi air yang dihasilkan tadi yang kita bawa dari hutan tadi warnanya seperti ini. Ya, memang kelihatannya waktu menetes ya bening seperti itu. Tetapi sungguhnya dia tidak bening sama sekali seperti itu, karena memang dia intinya ini ada merah, dia mengeluarkan air dari sini juga, kemudian dari kulit luarnya yang berwarna merah ini. Nah, jadi dia langsung menjadi racikan, meracik sendiri baik dari kulit luar maupun dari inti dalam ini. Air ini sangat aman diminum dalam waktu 1 minggu. Jadi setelah masa 1 minggu, air ini akan mengalami masa basi. Kalau kita cium dia ada sedikit baunya. 2-3 hari lagi itu akan semakin bau, semakin keras. Dan di dalam ini sekarang ini kan bening walaupun warnanya seperti ini, tapi di dalam tidak ada semacam bubuk-bubuk teh seperti itu. Tapi nanti setelah masa 1 minggu ini di sini akan ada semacam
bubuk-bubuk yang mengambang. Itu seperti lumut lah, lebih seperti lumut. Setelah itu macam lumut di dalam ini akan mengendap. Ditunggu waktu 3 hari atau 4 hari, semuanya kemudian akan mengendap di bawah. Dan akan tersisa air yang sangat jernih sekali di atas, tidak berwarna lagi, sangat bening. Dan kemudian saudara cium, bila baunya sudah hilang, berarti dia sudah aman untuk diminum kembali. Jadi air ini hidup. Jadi artinya apa? Ampas-ampas yang mungkin terikut di sini, dia proses, dia pecahkan itu, kemudian diekstrak sampai kemudian mengendap di bawah semua, dan air ini bening kembali dan tidak berbau sama sekali. Tapi untuk lebih aman diminum, sebaiknya air ini kita tuang pelan-pelan supaya ampas di bawahnya tidak bergerak ya, sampai tersisa ampasnya. Ambil yang beningnya saja, itu aman diminum, itu tidak ada rasa apa-apa dan tidak ada bau apa-apa lagi, itu sangat aman diminum. Cukup demikian pengenalan kita dengan kayu bajakah ini. Kalau saudara membeli bajakah dari orang lain melalui pesanan, melalui misalnya pengiriman paket, usahakan saudara bayar setelah barang diterima, atau dengan istilah COD ya sekarang ya. COD artinya cocok, ora ditipu. Jadi baru bayar. Kalau ternyata setelah saudara tadi mempelajari secara detail tentang bajakah ini, ternyata berbeda dengan yang saudara terima, ternyata dia adalah kayu bakar, ya sudah bakar saja. Atau yang tepatnya sebenarnya ya Anda kembalikan dan tidak jadi dibayar, seperti itu. Saudara tentu boleh pesan lagi, pesan terus sama dia ya, dia kan kurang kerjaan, supaya dia banyak kerjaan lah, pesan terus, sepanjang dia masuk kirim pesan terus, saya kembalikan lagi, begitu saudara. Oke, selanjutnya saya sudah memberi sesuatu kepada Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang bagian Anda, tek tek ting, begitu ya, gitu.